Tepuk tangannya untuk nasi Indonesia. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema larangan yang berpahala surga bagi laki-laki. Masya Allah. Ustadz Syam, ini segmen yang ditunggu-tunggu Ustadz. Apa itu segmennya? Segmen yang kalau kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Oh Masya Allah. Yaitu segmen apa Ustadz? Tanya dong Ustadz. Masya Allah, bagus-bagus suaranya. Kalau mau latihan vokal nggak mahal loh Bu. Masya Allah. Langsung aja Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Ye. Saya punya kakak kandung yang hidupnya semaunya dia. Nggak ada aturan Ustadz. Kasihan saya melihat ortu saya sampai menangis memikirkan kakak saya. Pernah saya coba bicara dengan lembut. Malah dibilang Islam banyak nggak bolehnya. Banyak larangan-larangannya. Gimana orang mau maju? Nauzubillah, saya kaget kakak saya sampai segitu ngomong. Padahal kakak saya dulu rajin ibadah. Saya dan keluarga harus gimana Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah jangan buat hati kami ini melenceng setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk kakaknya yang bertanya tadi, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Yang pertama mungkin Syam menginginkan sebagai keluarga yang baik, mungkin baiknya dicari tahu kenapa sampai kakaknya meninggalkan ibadah. Ini yang jarang sekali kita lakukan. Langsung kita ngejudge orang lain. Kok kamu nggak sholat? Kok kamu lepas hijab? Kok kamu dahulu berhijab sekarang buka hijab? Mestinya kita cari tahu dulu. Mungkin dia tidak menemukan kenyamanan di dalam ibadahnya. Mungkin dia melihat ayahnya yang rajin sholat tapi kasar mulutnya. Mungkin dia melihat ibunya rajin majelis taklim tapi ternyata ibunya tidak bagus akhlaknya. Karena kita mencontohkan sebagai muslim yang taat ibadah tapi tidak memperbaiki akhlak. Maka anak muda sekarang mengatakan ngapain gue sholat? Orang dia sholat gitu-gitu juga orangnya. Mending gue baik sama teman-teman gue. Mending gue baik sama orang lain. Orang dia sholat tapi dia nggak baik sama orang lain. Lebih baik saya memperbaiki diri saya untuk orang lain. Banyak anak muda milenial yang sekarang berpikiran seperti itu. Kenapa? Dia tidak menemukan figur yang mengambil kualitas daripada sholatnya, mengambil kualitas daripada ibadahnya. Maka yang pertama introspeksi diri kita, mungkin kakak antum tidak menemukan contoh dari antum. Maka kita memberikan contoh. Kita sebagai keluarga yang baik, kita harus memberikan contoh dalam ibadah kita. Maka jangan nasihati dia, tapi berikan contoh kepadanya. Harus ada contoh yang baik dulu ya Ustadz. Karena ya? pasti dia pasti defense, pasti dia dalam keadaan menolak. Ya. Masya Allah, baik. Semoga kita bisa mencontohkan yang baik-baik Amin ya ya Ustadz rabbal ya. alamin. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Bagaimana tentang hibah? Orang tua saya menghibahkan tanah kepada anaknya dan sekarang mau diambil lagi. Tanah tersebut sudah dibangun rumah Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Sedangkan orang itu sedang sakit. Mohon solusinya Ustadz. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang telah meludah lalu dia jilat kembali ludahnya. Maka di hadis lain dari Ibnu Abbas kembali bahwasanya orang yang mengambil kembali hibahnya bagaikan anjing yang meludah lalu dia jilat kembali ludahnya atau bagaikan anjing yang muntah lalu dia makan kembali muntahnya. Mohon maaf. Tapi hadisnya berbunyi demikian, saking jeleknya orang yang telah memberi lalu dia ambil kembali, kecuali hibah yang boleh diambil kembali adalah kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Kalau ada ayah kasih harta kepada anaknya, kasih tanah kepada anaknya, lalu dia mau ambil kembali, maka itu diperbolehkan. Karena apa? Karena yang demikian itu diri kita dan harta kita adalah milik bapak kita, adalah milik ayah kita. Tapi kalau kepada orang lain lalu kita ambil kembali, maka itu bagaikan orang yang menjilat ludahnya sendiri. Waliyadzubillah. Lalu solusinya bagaimana? Mungkin ada baiknya minta bantuan saja.
minta bantuan. Atau minta utang, nggak apa-apa minta utang. Karena pasti dia akan mikir nih, oh dulu dia pernah kasih hibah kepada saya. Mungkin dia sedang kesulitan, maka kayak saya akan kasih dia bantuan balik ya. Tahadu, tahabu. Bukan mengambil kembali hibah, karena itu sangat dilarang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sama-sama Syam. Mas Sony. Terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya. Oh boleh tepuk tangannya, Masya Allah.